Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita telah ada di hari pertama di minggu ini, 15 Agustus tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul, Janganlah kita bermegah dalam kekayaan. Janganlah kita bermegah dalam kekayaan. Dan ayat inti kita hari ini Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sekali lagi, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Jika kita menaruh kasih sayang kita pada hal-hal duniawi, kita gagal untuk meninggikan Kristus. Iblis akan mempertahankan pikiran kita tetap asyik dengan hal-hal dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat kehilangan pandangan akan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak bisa menyerah kepada muslihatnya. Kristus adalah sumber dari semua berkat duniawi dan juga semua berkat rohani. Jika Dia memberi kita kekayaan, bukan berarti kita bisa mengklaimnya sebagai milik kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Paulus menghitung semua hal sebagai kerugian, supaya ia boleh menang dalam Kristus. Tetapi ketika juru selamat meminta harta milik kita dan pelayanan kita, ada banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat menaati Allah dan membawa harta duniawi mereka bersama mereka, dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal dengan harta mereka. Bagaimanakah orang-orang yang berharap untuk berdiri di sekitar tahta Kristus dan berpakaian dengan kebenarannya, tidak mempercayai Allah, dan takut bahwa Dia akan meninggikan mereka menjadi melarat? Di manakah iman mereka? Bapa surgawi kita memberi makan burung gagak, dan apakah Dia tidak akan memberi makan kita lagi? Jika kita memiliki pandangan yang benar tentang Kristus, kita tidak akan mengizinkan apapun ditempatkan antara kita dan Dia. Mereka yang belajar untuk melihat seberapa dekat mereka dapat hidup dengan dunia dan mendapatkan surga juga, akan datang cukup dekat untuk menutup pintu surga baginya. Kita harus menerima bagian agama yang menderita jika kita mau duduk bersama yang menderita di atas tahtanya. Meskipun sah bagi kita untuk memperoleh harta, uang yang kita miliki harus dianggap hanya sebagai milik yang dipercayakan bagi kita, tidak untuk disia-siakan, tetapi digunakan dalam pelayanan Tuhan. Seharusnya tujuan kita ditentukan untuk mematuhi perintah kapten kita, dan dengan demikian memberi kekayaan surgawi bagi diri kita sendiri. Kemudian ketika segala sesuatu di dunia ini musnah, kita akan memiliki harta di surga yang tidak rusak. Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi hari ini saudara, bahwa jangan kita bermegah dalam kekayaan. Hendaklah kekayaan itu digunakan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dapat menjadi sarana untuk memperluas akan pekerjaan pelayanan di atas dunia ini. Ingat saudara, kalau harta kita gunakan untuk kesenangan dunia, kita berarti sementara berpikir bahwa kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya tidak heran ketika kita mengandalkan kekayaan kita, kita selalu khawatir, selalu tidak akan pernah cukup dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini saudara, kita diarahkan untuk memandang jauh ke depan, bahwa ada rumah yang Tuhan sudah sediakan. Tidak akan pernah ada tangisan di sana. Artinya bahwa tidak akan ada orang menangis karena duka, tidak akan ada orang menangis karena masalah, tidak akan ada orang menangis karena kelaparan, tidak akan ada orang menangis karena putus harapan. Di sana semua telah tersedia. Kalau kita hidup bergantung pada harta kita di dunia ini, dan kita lupa bahwa ada hidup yang baru nanti Tuhan sediakan bagi kita, maka kita akan terjebak dengan itu. Bukan berarti harta, apa yang Tuhan berikan tidak penting. Penting saudara. Alkitab sendiri katakan bahwa cinta akan uang, bukan uang. Bukan uang akar segala kejahatan, tetapi cinta akan uang. Artinya bahwa kita bergantung hidup pada uang. Memang betul kita hidup bergantung pada uang. Kita kalau tidak ada uang sulit.
Tetapi ingat saudara, renungan pagi hari ini mau ajarkan kita bahwa mari kita bergantung pada Tuhan. Karena uang, harta, rumah, mobil, jabatan, pekerjaan, semua itu adalah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya tadi ayat katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya. Artinya, ketika ada harta, ketika ada kepunyaan, ketika ada apa saja yang kita miliki, mari menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jabatan apa saja, saudara. Saudara bisa tidak tidur tenang pada malam hari karena tugas yang dipercayakan kepada saudara. Sehingga saudara datang kepada dokter, kenapa saya tidak bisa tidur dengan tenang? Karena kita terlalu bergantung kepada semua yang ada di dunia ini. Ada kesaksian dari seorang bapak, dia adalah seorang jaksa. Dia pernah katakan kepada saya, pendeta, saya tidak pernah mengerjakan tugas saya di rumah. Kalau jam kantor selesai, saya selesai. Walau pekerjaan belum selesai, saya selesai. Karena saya tidak mau bawa pekerjaan kantor di rumah. Di rumah adalah tempat di mana saya membagi waktu dengan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Dan di rumah saya mau gunakan waktu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga bapak itu, walau banyak tantangan dia hadapi, tetapi dia selalu bahagia. Dia selalu merasa bahwa pekerjaan yang ditentukan baginya di atas dunia ini adalah sarana di mana pekerjaan Tuhan disebar luaskan. Ada banyak orang yang bergelimpangan harta, depositnya miliaran, tetapi ketika dia meninggal, istri, anak-anak, mungkin istri kedua, istrinya yang ketiga, berkelahi memperebut harta itu. Dan akhirnya harta itu membawa bencana bagi keluarga yang dia tinggalkan ketika dia meninggal. Tidak ada gunanya. Ketika kita memiliki uang sekarang ini, dana yang banyak, tabungan yang banyak, bukan berarti hari ini langsung kita boros, habiskan semuanya. Tidak. Saya tidak pernah mengajarkan itu, tetapi mari kita dengan bijaksana kita membagi atau menggunakannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada waktu di mana harta kita tidak akan ada gunanya lagi. Walau kita mau sumbang semuanya, tidak akan pernah berguna lagi karena Tuhan telah datang pada kali yang kedua. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada saat ini. Dan silakan saudara tutup di dalam doa. Harapan saya adalah saudara diberkati sepanjang hari ini adalah doa saya. Amin.